ya. Kita lanjut ya, untuk melanjutkan materi tadi ya. Tadi sampai kepada kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kitab Al-Quran ini berisikan yang pertama petunjuk, ya, Al-Huda petunjuk, Al-Furqan pembeda, kemudian Asy-Syifa obat atau penawar, ya, wa nunazzilu minal Qur'an, dan Al-Quran itu sebagai obat atau penawar untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Kemudian menceritakan tentang yaitu pembalasan atau hari pembalasan, ya, ada membuktikan atau menceritakan adanya hari akhir esok, yaitu kiamat. Kemudian kitab Al-Quran ini dibukukan, ya, tidak berbentuk lembaran-lembaran, ya, dulu berbentuk lembaran namun sudah disusun, yang dikatakan kitab Al-Quran sudah disusun, sudah disatukan, yang terdiri dari 30 juz, ya. Untuk kitab yang 3 ini kita tidak dianjurkan, ya, kitab Taurat, Zabur, Injil tidak dianjurkan untuk mempelajarinya, ya. Kita cukup tahu bagaimana isi kandungan dari kitab tersebut. Namun untuk kitab Al-Quran kita diwajibkan mempelajarinya, mengkajinya, dan mengamalkannya untuk kita bawakan dalam kehidupan sehari-hari, karena Al-Quran itu memiliki makna yang tersirat, ya, yang harus dipelajari, tidak dapat kita lihat saja, namun harus dipelajari, harus dikaji, karena berisikan kembali kepada tadi, yaitu ada petunjuk, ada pembeda, ada penawar atau obat, ada pembalasan, ada namanya dibukukan. Nah, ini pedoman umat Islam, makanya kita dianjurkan untuk mempelajarinya setidak dan seminimalnya, yaitu mempelajari, membacanya, ya, dengan tartil, ya, dengan benar, dengan fasih, baik makhrijul hurufnya maupun hukum tajwidnya. Kemudian ajaran-ajaran kitab-kitab Allah ini berisikan semuanya, ya, semuanya berisikan mengajak kita untuk, ya, melaksanakan perintahnya, kemudian menjelaskan tentang janji-janji Allah bagi yang mematuhi, ya, bagi yang mematuhi. Kemudian mengajak manusia agar tidak menyekutukan Allah. Kemudian selanjutnya menjelaskan tentang ancaman bagi yang melanggar larangannya. Ya, ini ajaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan kitab-kitab Allah yaitu sebagai yang pertama kitab suci dalam hubungan dengan Allah, ya. Kitab suci yang dapat berhubungan dengan Allah. Karena Al-Quran adalah kalamullah atau perkataan Allah. Sehingga apabila kita amalkan menjadi pedoman dan petunjuk, kita dapat merasakan kedekatan hati kita kepada Allah. Yang kedua, kedudukan kitab suci dalam hubungan dengan sesama manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang selalu berinteraksi dengan lingkungan. Setiap manusia pasti memerlukan sebuah
pedoman dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak tersesat. Kemudian kedudukan kitab suci dalam hubungannya dengan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam semesta untuk kepentingan manusia. Manusia dalam kehidupannya sangat membutuhkan lingkungan yang segar. Tanpa udara yang segar, manusia akan sulit bernapas. Makanya dari itu, kita harus menjaga lingkungan sekitar kita. Contohnya kita hindari pembakaran hutan secara sengaja, mencemari air sungai yang dekat lingkungan kita hindari, kemudian membuang sampah pada tempatnya, itulah pelajaran bagaimana kita memetik intisari mengimani kepada kitab-kitab Allah. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Kamu dapat memahami, mempelajari dan mengkaji materi yang Bapak sampaikan melalui video. Mudah-mudahan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat untuk Bapak pribadi dan kamu umumnya dan dapat kamu amalkan. Jangan lupa like dan subscribe. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.